Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Kapitaloka dengan NIM A0112211067. Di sini saya akan menjelaskan chapter 9 yaitu terkait dengan fluktuasi ekonomi. Fluktuasi output ekonomi terkait erat dengan fluktuasi lapangan kerja. Ketika perekonomian mengalami periode penurunan output dan peningkatan pengangguran, perekonomian dikatakan dalam resesi. Para ekonom menyebut fluktuasi output dan lapangan kerja jangka pendek ini sebagai siklus bisnis. Perekonomian mengalami fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi, diukur paling luas dengan PDB real. Fluktuasi ini terkait dengan pergerakan di banyak variabel ekonomi makro. Secara khusus, ketika pertumbuhan PDB menurun, pertumbuhan konsumsi turun, biasanya dengan jumlah yang lebih kecil. Pertumbuhan investasi turun, biasanya dengan jumlah yang lebih besar, dan pengangguran meningkat. Pada gambar 9/1 di samping, menunjukkan pertumbuhan PDB dari tahun 1970 hingga awal 2009. Garis horizontal menunjukkan tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 3%. Area yang diarsir berarti resesi. Dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak stabil dan terkadang berubah menjadi negatif. Lalu pada gambar 9.3. Pada gambar 9.3 menunjukkan tingkat pengangguran dari tahun 1970 hingga awal 2009. Area yang diarsir menunjukkan periode resesi. Setiap terjadi resesi, pengangguran meningkat. Langkah-langkah pasar tenaga kerja lainnya menceritakan kisah serupa. Misalnya, pekerjaan yang diukur dengan jumlah iklan yang dijalankan surat kabar, terjadi penurunan selama resesi. Sederhananya, lebih sulit untuk mencari pekerjaan selama kemerosotan ekonomi. Hukum Okun. Karena pekerja yang dipekerjakan berkontribusi pada produksi barang dan jasa dan pengangguran tidak, kenaikan tingkat pengangguran harus disertai dengan penurunan PDB real. Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB ini disebut dengan hukum Okun. Hukum Okun mengingatkan kita bahwa kekuatan yang menggerakkan siklus bisnis jangka pendek sangat berbeda dengan kekuatan yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tren jangka panjang menuju standar hidup yang lebih tinggi setiap generasi tidak terkait dengan tren menuju pengangguran jangka panjang. Sebaliknya, pergerakan jangka pendek dalam PDB terkait erat dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi. Selama resesi, penurunan produksi barang dan jasa selalu dibarengi dengan peningkatan pengangguran. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat memberitahu kita berapa banyak barang dan jasa yang bersedia dibeli orang pada tingkat harga tertentu. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat, yaitu persamaannya MV sama dengan PY, di mana M adalah persediaan uang, V adalah kecepatan uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah pengeluaran. Jika perputaran uang konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output, yang merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Pergeseran kurva permintaan agregat. Perubahan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat. Oleh karena itu, pada gambar A, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat dari AD ke dari AD1 ke AD2. Dan pada gambar B, peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat keluar dari AD1 ke AD2. Kurva penawaran agregat, yaitu ada dua, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama adalah kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat berbentuk vertikal karena output yang ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja dan oleh teknologi yang tersedia tetapi tidak ditentukan oleh tingkat harga. Oleh karena itu, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak berpengaruh pada output atau kesempatan kerja. Lalu pada jangka pendek, kurva penawaran agregat berbentuk horizontal karena upah dan harga ditetapkan pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi produksi dan kesempatan kerja.
Guncangan permintaan agregat. Guncangan permintaan agregat dan penawaran agregat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Karena Fed dapat menggeser kurva permintaan agregat, ia dapat mencoba mengimbangi guncangan ini untuk mempertahankan output dan kesempatan kerja pada tingkat alaminya. Baik, itu tadi yang dapat saya jelaskan dari chapter 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.